Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1 tahun 2023. Nomor 1, cermati tabel berikut. Nah, di sini ada tabel ya, nama tumbuhan. Yang pertama pisang, 2 mangga, 3 wortel, 4 jahe, 5 jambu. Berdasarkan tabel tersebut, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah nomor A, 1 dan 2, B, 3 dan 5, C, 2 dan 5, D, 3 dan 4. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Nah, kita coba amati ya tumbuhan berikut. Yang ke-1 ada pisang. Nah, pisang berkembang biak dengan tunas ya. Yang kedua mangga. Nah, mangga ini termasuk tumbuhan berbiji. Nah, jadi mangga ini termasuk generatif ya. Yang ketiga wortel. Wortel berkembang biak secara vegetatif ya, umbi akar. Yang keempat ada jahe. Jahe juga vegetatif ya, rizoma. Yang kelima ada jambu. Nah, jambu ini termasuk tumbuhan berbiji generatif. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 5. Nomor 2, amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian bunga ya. Bagian bunga yang ditandai oleh nomor 1 adalah A, kepala sari, B, mahkota, C, tangkai sari, D, tangkai bunga. Nah, coba kita perhatikan ya bagian-bagian bunganya. Nomor 1 itu adalah mahkota bunga ya. Yang kedua kepala sari, ketiga tangkai sari, 4 kepala putik, 5 tangkai putik, 6 itu bakal biji, 7 tangkai bunga, 8 dasar bunga, 9 kelopak bunga. Jadi jawaban yang tepat ya untuk gambar yang ditandai nomor 1 adalah B, mahkota bunga. Nomor 3, kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah A, ayam, bebek dan burung, B, sapi, kambing dan harimau, C, kelinci, angsa dan ular, D, hiu, buaya dan kucing. Ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah jawaban yang tepatnya A, ayam, bebek, dan burung. Nomor 4, salah satu ciri hewan vivipar adalah A, memiliki kelenjar susu, B, telur berada di luar tubuhnya, C, tidak memiliki daun telinga, D, induk mengerami telur. Vivipar adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Ciri-ciri vivipar yaitu hewan memiliki daun telinga, kemudian hewan tersebut juga memiliki kelenjar susu, dan yang ketiga hewan tersebut menyusui anaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah A, memiliki kelenjar susu. Nomor 5, penanaman hutan yang gundul agar menjadi hijau disebut. Jawaban yang tepat adalah reboisasi. Nomor 6, perkembangbiakan hewan secara bertelur dan beranak disebut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Vivipar perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Dan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur dan beranak. Jadi jawaban yang tepat adalah ovovivipar. Nomor 7,
Tuliskan 3 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan ialah perkembangbiakan secara tak kawin yang dilakukan menggunakan bantuan dari manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah stek, cangkok, okulasi atau menempel, dan enten menyambung. Nomor 8, tumbuhan paku dan lumut hidup di daerah lembab berdasarkan habitatnya termasuk jenis A. Hidrofit, B. Xerofit, C. Hygrofit, D. Adaptasi. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, contohnya kangkung, eceng gondok, teratai, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab, contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga, tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering, contohnya kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Nomor 9, amati gambar berikut. Nah, ini gambar cumi-cumi ya. Ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut adalah A. Mengeluarkan tinta, B. Mengubah warna kulit, C. Berpura-pura mati, D. Memutuskan ekor. Ciri khusus hewan. Yang pertama ada bunglon. Bunglon adalah hewan yang mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan untuk mengelabuhi musuh dan mangsanya, disebut dengan mimikri. Yang kedua ada cicak. Cicak adalah hewan yang memiliki kemampuan memutuskan ekor, disebut dengan autotomi. Ketiga ada kelelawar, yaitu hewan yang memiliki kemampuan mendeteksi benda melalui pantulan bunyi untuk menangkap mangsa, disebut ekolokasi. Yang keempat ada cumi-cumi, yaitu hewan yang memiliki kemampuan mengeluarkan tinta. Ada juga hewan yang berpura-pura mati, yaitu belalang sembah. Nah, jadi jawaban yang tepat ya, yaitu A. Mengeluarkan tinta. Nomor 10, beberapa hewan banyak dimanfaatkan bagian tubuhnya. Contohnya ular dan sapi banyak dimanfaatkan kulitnya untuk dijadikan A. Makanan, B. Pupuk organik, C. Sepatu, D. Obat. Jawabannya adalah C. Sepatu. Nomor 11, tumbuhan kaktus biasanya hidup di habitat A. Tanah, B. Air, C. Gurun, D. Laut. Jawabannya adalah C. Gurun. Kaktus ini termasuk tumbuhan xerofit ya, jadi hidup di daerah kering. Nomor 12, pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Fungsi pohon jati menggugurkan daunnya adalah untuk, jawabannya adalah untuk mengurangi penguapan. Nomor 13, proses adaptasi yang meniru perubahan warna kulit dengan lingkungan sekitarnya untuk melindungi diri dari predator dan untuk mencari mangsa disebut, jawabannya adalah mimikri. Nomor 14, sebutkan 3 adaptasi yang dilakukan hewan. Nah, ini ada adaptasi beberapa hewan ya. Yang pertama, bunglon mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan untuk mengelabuhi musuh dan mangsanya, disebut mimikri. Kemudian ada cicak, kemampuan memutuskan ekor disebut autotomi. Yang ketiga ada kelelawar, kemampuan mendeteksi benda melalui pantulan bunyi untuk menangkap mangsa disebut ekolokasi. Lalu ada cumi-cumi, kemampuan mengeluarkan tinta. Ada juga belalang sembah memiliki kemampuan berpura-pura mati. Nomor 15, daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan disebut A. Elektromagnetik, B. Energi,
C. Gaya, D. Muatan listrik. Jawaban yang tepat adalah B. Energi. Nomor 16, amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, lampu pada rangkaian listrik tersebut disusun secara A. Campuran, B. Paralel, C. Seri, D. Bercabang. Nah, kita lihat ya, kalau rangkaian lampunya itu disusun secara berderet ya, itu dinamakan rangkaian seri. Tapi kalau rangkaiannya disusun secara sejajar, ya itu namanya rangkaian paralel. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Seri. Nomor 17, benda berikut yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah A. Lemari es, B. Mesin cuci. Nah, mesin cuci mah energi gerak ya. C. Televisi. Televisi ini energi bunyi dan cahaya. D. Solder. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Solder. Nomor 18, alat yang berguna untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain berbahan tembaga adalah A. Kabel, B. Stop kontak, C. Sekring, D. Sakelar. Jawaban yang tepat adalah A. Kabel. Nomor 19, rangkaian listrik yang proses penyusunannya dilakukan secara sejajar disebut rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian paralel, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan disebut rangkaian seri. Nomor 20, benda yang dapat menghantarkan panas yang baik disebut konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas yang baik. Contohnya logam seperti aluminium, baja, besi, dan lain-lain. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Contoh plastik, kain, dan lain-lain. Nomor 21, jelaskan 3 perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini ada perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat tabelnya ya. Nah, berdasarkan cara menyusun komponen listrik, kalau rangkaian seri disusun dengan berderet ya, atau berurutan, sedangkan rangkaian paralel itu dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Nah, menurut jika salah satu lampu padam, ya, kalau rangkaian seri jika salah satu lampu padam, semua lampu ikut padam. Sedangkan rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain pada cabang berbeda tetap menyala. Nah, berdasarkan penggunaan kabel dan sakelar, kalau rangkaian seri hemat kabel dan sakelar, tapi kalau rangkaian paralel boros kabel dan sakelar. Nah, berdasarkan kondisi komponen listrik saat menyala, rangkaian seri ini berpijar, tidak sama terang. Sedangkan rangkaian paralel berpijar sama terang. Nomor 22, berikut ini merupakan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya yang sering kita jumpai adalah A. Magnet jarum, batang dan ladam, B. Magnet batang, kotak dan silinder, C. Magnet ladam, segitiga dan jarum, D. Magnet lingkaran, batang dan trapesium. Jawaban yang tepat adalah A. Magnet jarum, batang dan ladam. Nomor 23, cermati tabel berikut ini. Nah, di sini ada daftar beberapa nama benda ya. 1 paku, 2 kayu, 3 baja, 4 kaca, 5 baut. Berdasarkan tabel tersebut, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah A. 1, 2, dan 3. Nah, kayu ini bukan termasuk benda yang bisa ditarik oleh magnet ya, jadi salah. B. 1, 3, dan 5. Nah, paku, baja, dan baut. Nah, ini semuanya bisa ditarik oleh magnet ya. C. 2, 4, dan 5. Nah, 2 ini tidak bisa ditarik oleh magnet ya. D.
2, 3, dan 4. Nah, 2 dan 4 ya, kayu dan kaca ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 1, 3, dan 5. Nomor 24, salah satu pernyataan mengenai sifat magnet yang benar adalah A. Magnet ketika dipukul-pukul akan kuat kemagnetannya. B. Magnet memiliki 3 kutub. C. 2 kutub yang sama jika didekatkan akan tarik-menarik. D. 2 kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, sifat-sifat magnet memiliki beberapa sifat, antara lain 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama atau sejenis akan tolak-menolak. Tapi apabila kutub tidak senama atau tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, 2 kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Nomor 25, amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, daerah sekitar magnet yang mengalami gaya magnet disebut A. Medan magnet, B. Kutub magnet, C. Gaya magnet, D. non-magnetis. Jawabannya adalah A. Medan magnet. Nomor 26, berikut ini yang bukan merupakan benda non-magnetis adalah A. Kertas, B. Kawat, C. Kayu, D. Batu. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik atau ditolak magnet. Biasanya benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam. Contohnya adalah plastik, kayu, karet, batu, kertas, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kawat. Nomor 27. Magnet yang digunakan sebagai penunjuk arah pada kompas adalah A. Magnet silinder, B. Magnet batang, C. Magnet ladam, D. Magnet jarum. Jawaban yang tepat adalah D. Magnet jarum. Nomor 28. Magnet pertama kali ditemukan di Yunani. Kota di Yunani tersebut bernama. Jawaban yang tepat adalah Magnesia. Nomor 29. Kutub-kutub yang tidak senama pada magnet jika didekatkan akan saling. Jawaban yang tepat adalah tarik-menarik. Nomor 30, tuliskan 3 cara membuat magnet. Nah, membuat magnet ya ada 3 cara. Yang pertama menggosok, 2 induksi, 3 arus listrik atau elektromagnet. Nah, yang pertama menggosok ya, kita bisa lihat pada gambar. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan bahan itu ke magnet dalam satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan bahan akan berlawanan arah dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Yang kedua, induksi. Cara ini dapat dilakukan dengan mendekatkan bahan magnet pada suatu magnet kuat tanpa menyentuhkannya. Ujung bahan magnet yang didekatkan ke ujung magnet utama akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet utama yang terdekat. 3. Arus listrik. Untuk membuat magnet dengan cara ini, bahan magnet harus dialiri arus listrik ini dialirkan searah melalui kawat yang dililitkan pada bahan magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini dinamakan magnet listrik atau elektromagnet. Untuk menentukan kutub-kutub magnetnya digunakan kaidah tangan kanan. Nomor 31, pembangkit listrik yang bekerja merubah energi potensial waduk menjadi energi mekanik turbin dengan bantuan generator adalah A. PLTU, B. PLTS, C. PLTA, D. PLTB. Jawaban yang tepat adalah C. PLTA.
Nomor 32, salah satu pembangkit listrik yang digunakan sebagai energi alternatif dari pemanfaatan sinar matahari adalah A. Pembangkit listrik tenaga surya, B. Pembangkit listrik tenaga angin, C. Pembangkit listrik tenaga uap, D. Pembangkit listrik tenaga listrik. Jawaban yang tepat adalah A. Pembangkit listrik tenaga surya. Nomor 33, perusahaan umum milik negara yang bertugas menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia yaitu A. PDAM, B. Bank, C. PLN, D. Pertamina. Jawaban yang tepat adalah C. PLN. Nomor 34, salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah A. Kipas angin. Kipas angin ini merubah energi listrik menjadi energi gerak ya. B. Setrika. Nah ini betul ya, merubah energi listrik menjadi energi panas. C. Lemari es. Nah ini bukan ya. D. Televisi. Televisi ini merubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Setrika. Nomor 35, peralatan rumah tangga di bawah ini yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi gerak adalah A. Oven. Oven ini berubah menjadi energi panas ya. B. Setrika. Setrika ini juga berubah menjadi panas. C. Mesin cuci. Nah, mesin cuci berubah menjadi energi gerak ya. D. Lampu. Lampu merubah menjadi energi cahaya. Jawaban yang tepat adalah C. Mesin cuci. Nomor 36, berikut salah satu manfaat listrik bagi kehidupan manusia adalah A. Sebagai sumber penerangan, B. Menyebabkan terserang arus listrik, C. Pembengkakan biaya listrik, D. Memakai listrik dengan seenaknya. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagai sumber penerangan. Nomor 37, cermati tabel berikut. Nah ini ada beberapa kegiatan ya. 1. Mengganti lampu hemat energi. 2. Menyalakan lampu sepanjang hari. 3. Mencabut kabel elektronik ketika tidak digunakan. 4. Memasang alat yang berdaya listrik besar. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk cara menghemat listrik adalah nomor A. 1 dan 2. Mengganti lampu hemat energi dan menyalakan lampu sepanjang hari. Nah, menyalakan lampu sepanjang hari ini adalah kegiatan boros ya, bukan menghemat listrik. Yang B, 3 dan 4. Nah, yang 4-nya ini ya, memasang alat yang berdaya listrik besar. Nah, ini termasuk boros listrik. C, 2 dan 3. Ini juga bukan ya. D, 1 dan 3. Mengganti lampu hemat energi dan memasang alat 3 ya, mencabut kabel elektronik ketika tidak digunakan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nomor 38, lampu adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi. Jawabannya adalah cahaya. Nomor 39, mesin yang mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik elektrik adalah. Jawabannya adalah generator. Nomor 40, tuliskan 4 jenis energi alternatif. Ada energi matahari, energi angin, energi air, energi laut, energi biomasa, energi biodiesel. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.